Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kami dapat menyelesaikan hasil diskusi kami dan itulah hasil presentasi kami. Salat serta salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kata penghormatan kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Budaya Dasar, yaitu Bapak Devi Kurnia Alamsyah. Selanjutnya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang manusia dan keadilan. Oke, untuk materi untuk yang pertama, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Elsa Fadilatul Adha dengan NIM 22018104. Kedua, Hafizah Novriani dengan NIM 22018116. Dan saya sendiri, Zahra Maulidia Fitri dengan NIM 22018077. Terakhir, Zahratul Khairun Nisa dengan NIM 22018078. Dan inilah materi yang akan kami presentasikan. Untuk presentasi yang pertama, itu saya sendiri, yaitu tentang pengertian keadilan. Pengertian keadilan. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan pada pokoknya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Jadi, keadilan itu adalah perlakuan yang seimbang. Jadi, harus balance antara hak dan kewajiban dan tidak boleh berat sebelah. Selanjutnya, keadilan menurut para ahli. Pertama, keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah di antara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrim itu menyangkut dua orang atau benda. Keadilan oleh Plato diproyeksikan pada diri manusia sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri dan perasaannya dikendalikan oleh akal. Jadi, orang yang dikatakan adil adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan perasaannya itu dikendalikan oleh akalnya. Selanjutnya oleh Socrates, keadilan adalah terciptanya bila mana warga negara sudah merasakan bahwa pihak pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi, menurut Socrates ini, keadilan itu tercipta dari pihak pemerintahnya. Jika pemerintahnya sudah melaksanakan tugas dengan baik, maka warganya percaya bahwa pemerintah itu bersifat adil. Selanjutnya, pendapat Konghucu, keadilan terjadi apabila anak sebagai anak, bila ayah sebagai ayah, bila raja sebagai raja, dan masing-masing orang telah melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya itu keadilan sosial. Bung Hatta dalam uraiannya mengenai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menulis sebagai berikut. Keadilan sosial adalah langkah untuk menentukan dan melaksanakan Indonesia yang adil dan makmur. Para pemimpin Indonesia yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 percaya bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi ialah dapat mencapai kemakmuran yang merata. Berikut, untuk mewujudkan keadilan itu diperinci perbuatan dan sikap yang perlu dipupuk, yakni ada 5. Yang pertama, perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga yaitu sikap suka memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan, sikap suka bekerja keras,
Yang kelima yaitu sikap menghargai karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan itulah 5 perwujudan keadilan sosial yang perlu kita pupuk dalam diri kita. Untuk materi yang kedua akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Zahratul Khairunisa. Kepada Zahra kita persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi kedua yaitu macam keadilan dan kejujuran. Berbagai macam keadilan, keadilan legal atau keadilan moral. Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil, setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya. Pendapat Plato itu disebut sebagai keadilan moral, sedangkan Sunoto menyebutnya keadilan legal. Keadilan timbul karena penyatuan dan penyesuaian untuk memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam masyarakat bila mana setiap anggota masyarakat melakukan fungsinya secara baik menurut kemampuannya. Selanjutnya, keadilan distributif. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bila mana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama. In English, justice is done when equals are treated equally. Sebagai contoh, Ali bekerja 10 tahun dan Budi bekerja 5 tahun. Pada waktu yang diberikan, hadiah harus diberikan antara Ali dan Budi, yaitu perbedaan sesuai dengan lamanya bekerja. Andaikan Ali menerima Rp100.000, maka Budi harus menerima Rp50.000. Akan tetapi, bila besar hadiah Ali dan Budi sama, justru hal tersebut tidak adil. Berikutnya, keadilan kumulatif. Keadilan ini bertujuan untuk ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles, pengertian keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat. Next. Materi selanjutnya adalah kejujuran. Kejujuran atau jujur artinya apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya. Apa yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedangkan kenyataan yang ada itu adalah kenyataan yang benar-benar ada. Jujur yang berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Pada hakikatnya, jujur atau kejujuran dilandasi ada kesadaran moral yang tinggi. Kesadaran berpengakuan akan adanya sama hak dan kewajiban, serta rasa takut terhadap kesalahan atau dosa. Barang siapa yang berkata jujur serta bertindak sesuai dengan kenyataan, artinya orang itu adalah orang yang berbuat benar. Pada hakikatnya, jujur atau kejujuran dilandasi oleh kesadaran moral yang tinggi, kesadaran pengakuan akan adanya sama hak dan kewajiban, serta rasa takut terhadap dosa. Kesadaran moral adalah kesadaran tentang diri sendiri, karena kita melihat diri kita sendiri terhadap hal yang baik dan buruk. Kejujuran bersangkut erat dengan masalah nurani. Menurut M. Alamsyah dalam bukunya Budi Nurani, filsafat berpikir, yang disebut nurani adalah sebuah wadah yang ada dalam perasaan manusia. Wadah ini menyimpan suatu getaran kejujuran, ketulusan dalam meneropong
kebenaran lokal maupun kebenaran ilahi. Dalam kehidupan sehari-hari, jujur atau tidak jujur merupakan bagian hidup yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Ketidakjujuran sangat luas wawasannya sesuai dengan luasnya kehidupan dan kebutuhan hidup manusia. Nurani yang dikembangkan dapat menjadi budi nurani yang merupakan wadah yang menyimpan keyakinan. Next. Bertolak ukur hati nurani, seseorang dapat ditebak perasaan moral dan perasaan susilanya, yaitu perasaan yang dihayati bila ia harus menentukan pilihan apakah hal itu baik atau buruk, benar atau salah. Baik nurani bertindak sesuai dengan norma-norma kebenaran akan menjadikan manusianya memiliki kejujuran. Ia akan menjadi manusia yang jujur. Perasaan etis atau susila antara lain wujudnya sebagai kesadaran akan kewajiban, rasa keadilan ataupun ketidakadilan. Nilai-nilai etis ini dikaitkan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Antara lain adalah seperti gotong royong, sosialisasi. Selain nilai etis yang ditujukan kepada sesama manusia, hati nurani berkaitan erat juga dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang artinya, nilai-nilai etis berkaitan erat dengan agama dan kepercayaan kita sendiri. Berbagai hal yang menyebabkan orang berbuat tidak jujur, mungkin karena tidak rela, karena pengaruh lingkungan, karena sosial ekonomi, ataupun terpaksa. Dalam kehidupan sehari-hari, jujur atau tidak jujur merupakan bagian hidup yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dan ketidakjujuran sangat luas wawasannya sesuai dengan kehidupan dan kebutuhan hidup manusia. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Zahra. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Hafizah Nufriani. Kepada Hafizah kita persilakan. Baik, saya Hafizah Nafriani. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang kecurangan. Curang atau kecurangan adalah apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan tanpa adanya tenaga atau usaha. Mereka yang berbuat curang ini menganggap akan kecurangan mereka akan mendatangkan kesenangan atau keenakan, meskipun orang lain menderita karenanya. Ada beberapa efek yang ditimbulkan oleh kecurangan, yaitu serakah, tamak, tidak merasa puas, sombong, dan iri dengki. Padahal agama apapun tidak membenarkan seseorang mengumpulkan harta atau kecurangan. Lebih lagi, orang semacam itu tidak diridhoi oleh Tuhan. Hal-hal yang menyebabkan kecurangan. Ditinjau dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya, ada 4 aspek. Di antaranya, aspek ekonomi, aspek kebudayaan, aspek peradaban, dan aspek teknik. Manusia memiliki sifat baik dan buruk, dan kita mempunyai kesadaran akan baik dan buruknya tingkah laku kita. Dalam pewayangan, tidak jelaskan secara teori, akan tetapi secara konkret, bahwasannya kebaikan akan selalu menang walaupun tidak selalu cepat. Contohnya, cerita antara kesatria melawan raksasa. Dalam cerita tersebut, kesatria akan selalu mendapat kemenangan walaupun tidak instan. Tetapi di akhir cerita diceritakan bahwa kesatria akan selalu menang. Next.
Pertunjukan wayang ini seringkali banyak yang tidak sesuai dengan realitanya. Semuanya hanya bertujuan menerangkan adanya perlawanan antara hal baik dan hal yang buruk. Sisi buruk akan selalu terkalahkan oleh yang baik. Contoh cerita lainnya adalah kisah peperangan antara Rama dan Rahwana. Di sini Rahwana merupakan penjelmaan buruknya. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, kita cepat kepada Hafizah. Materi selanjutnya yaitu pemulihan nama baik dan pembalasan akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Elsa Fadila Tradha. Kepada Elsa, kita persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai pemulihan nama baik dan pembalasan. Pertama yaitu pemulihan nama baik. Nama baik merupakan tujuan utama orang hidup. Nama baik merupakan nama yang tidak tercela. Setiap orang berusaha agar namanya selalu terjaga dengan baik. Terlebih lagi jika ia mampu menjadi teladan, maka itu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi dirinya. Terdapat peribahasa yang berbunyi, daripada berputih mata, lebih baik berputih tulang. Artinya, lebih baik mati daripada malu. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa nama baik itu sangat penting. Bahkan orang tua menyampaikan pesan kepada anaknya untuk menjaga nama keluarga dengan baik. Penjagaan nama baik sangat berkaitan dengan tingkah laku dan perbuatan, atau bisa dikatakan nama baik dan tidak baik adalah tingkah laku dan perbuatannya. Tingkah laku itu termasuk dari cara berbicara, cara bergaul, sopan santun, disiplin pribadi, cara menghadapi orang, perbuatan-perbuatan yang dihalalkan agama, dan sebagainya. Pada hakikatnya, pemulihan nama baik adalah kesadaran manusia akan segala kesalahannya, bahwa apa yang ia lakukan tidak sesuai dengan moral, atau tidak sesuai dengan akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak, yang merupakan jamak dari kata khuluq dan akar kata khalaq yang artinya penciptaan. Jika seseorang memiliki akhlak, maka berarti dia sudah bertingkah laku sesuai dengan tujuan penciptaannya. Ada 3 macam godaan yang biasanya dihadapi oleh manusia, yaitu derajat, harta, dan wanita. Bila seseorang tidak dapat menguasai hawa nafsunya, maka ia akan terjumus ke dalam jurang kenistaan karena tidak memiliki derajat, pangkat, harta, dan wanita. Hawa nafsu dan angan-angan bagaikan sungai dan air. Hawa nafsu yang tidak tersalurkan dengan baik akan meluap-luap dan akhirnya berbahaya menjerumuskan manusianya sendiri ke lumpur dosa. Untuk memulihkan nama baik, manusia harus tobat atau meminta maaf. Tobat atau minta maaf ini tidak hanya diucapkan, tapi juga dilakukan. Next. Selanjutnya yaitu pembalasan. Pembalasan merupakan suatu reaksi atas perbuatan orang lain. Reaksi tersebut dapat berupa perbuatan yang serupa, seimbang. Contohnya, saat tetangga memberikan kita makanan atau minuman, maka di lain kesempatan kitalah yang harus memberikan mereka barang yang sama. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan serupa dan dapat dikatakan sebagai pembalasan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menerangkan bahwa Allah akan mengadakan pembalasan. Orang yang tidak berlaku baik akan mendapatkan balasan berupa neraka, dan orang-orang yang selalu beribadah dan melakukan hal baik akan diberikan balasan berupa surga. Pembalasan disebabkan oleh adanya pergaulan. Pergaulan yang bersahabat akan mendapatkan balasan yang bersahabat, dan sebaliknya. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial dan bermoral. Dalam bergaul, manusia harus mematuhi norma-norma untuk mewujudkan moral itu.
Bila manusia berbuat amoral, lingkunganlah yang menyebabkannya. Perbuatan amoral pada hakikatnya merupakan perbuatan yang melanggar atau memperkosa hak dan kewajiban manusia lain. Oleh karena itu, tiap manusia tidak menghendaki hak dan kewajibannya dilanggar. Maka manusia berusaha mempertahankan hak dan kewajibannya. Mempertahankan hak dan kewajiban termasuk ke dalam pembalasan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Elsa. Dengan Elsa tadi berakhirlah diskusi kami, berakhirlah presentasi kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.